Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menikmati dalam rangka pembukaan uji kompetensi keahlian PKK kelas 12 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu, jadikanlah kegiatan uji kompetensi keahlian ini berjalan dengan lancar, tertib dan berkelancaran. Berikanlah kemudahan kepada seluruh siswa dalam mengerjakan setiap ujian ini. Limpahkanlah ketenangan hati, kejernihan pikiran, serta kejujuran dalam setiap langkah. Ya Allah, berikanlah hasil yang terbaik bagi seluruh peserta didik sesuai dengan usaha yang telah mereka lakukan. Jadikanlah ilmu dan keterampilan yang mereka miliki bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga, bangsa dan bangsa. Ya Allah, bimbinglah kami semua, para guru, pemuji dan seluruh pihak yang terlibat agar dapat menjalankan tugas dengan bertanggung jawab, keikhlasan dan integritas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Yang terhormat Bapak Sekolah UPTD SMK Negeri Bawali, yang saya hormati Ibu Guru dan siswa-siswi yang saya cintai. Pada hari ini saya akan membacakan laporan Ketua Panitia Uji Kompetensi Keahlian yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17
dengan jumlah siswa kelas 12 perhotelan berjumlah 10 orang, tata boga berjumlah 10 orang, dan tata busana berjumlah 3 orang, yaitu dengan total siswa 20 orang. Demikianlah laporan yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus pembuka acara resmi kegiatan UKK Jalan 12 tahun ajaran 2025-2026. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Jadi sebelum kita mulai itu dipersiapkan musiknya. Pagi itu harus tahu itu sopnya begitu ya. Saya kemarin ini saya pikir pada baru di sini belum siap. Ya, sosis itu tidak bisa boros selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, terutama ibu-ibu yang mendampingi anak kita mulai dari awal hingga puncak pelaksanaan kita pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman guru, staf yang juga senantiasa memberikan support kepada kita ini untuk bisa melaksanakan ini kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kepada anak sekalian, seluruh siswa yang hadir pada saat ini, yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau dari sedikit itu kualitasnya bagus, jauh lebih lemah daripada kita banyak, tapi kita bisa memberikan apa? Itu selalu saya tekankan ya. Alhamdulillah, walsyukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena lewat berkahnya lah, nikmatnya lah, pada hari ini pembukaan uji kompetensi kehadiran untuk tingkat SMK di Kepulauan ini tahun pelajaran 2026 ya, 2026 kita bisa laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tujuan kita dari Muhammad SAW, yang insya Allah syafaat dari beliau sampai di hari kemudian insya Allah senantiasa akan menjadi. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang anak sekalian yang saya hormati pada hidup ini,
Ini uji kompetensi. Saya pertegaskan Pak. Uji kompetensi ini merupakan salah satu tahapan, ya, merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan di sekolah kejuruan. Jadi yang namanya siswa pasti melewati UKK. Tidak akan bisa menamatkan pendidikan di SMK kalau tidak mengikuti uji kompetensi. Itu yang harus dipertegas ya. Jadi selain melaksanakan PKL, selain melaksanakan tugas sekolah, dan ini yang paling penting uji kompetensi itu perubahan yang harus ada. Sehingga selalu saya katakan ini harus diseriusi, tidak boleh main-main. Kita harus serius karena anak-anak sekalian ini berada dalam situasi transisi. Berada dalam situasi transisi. Transisi ini mana? Sekarang ini kan masih sekolah di SMK. Ini proses untuk melangkahkan kaki lebih jauh lagi, yakni memasuki dunia kerja ataupun dunia perguruan tinggi. Nah, apa tujuan daripada kegiatan ini? Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk mengukur apa yang diukur? Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, ya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, ya, perhotelan, kompetensi perhotelan yang diuji, busana, berarti busana yang diuji, boga kuliner, lagi yang diuji, mau diuji nih, ini lagi. Kompeten, apakah sudah kompeten atau belum? Ya? Kenapa harus diuji? Untuk bisa kita mendapatkan bukti bahwa anak-anakku sekalian sudah siap memasuki dunia kerja, dunia industri, ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan ilmu yang dimensiasi, ya. Kejenjang yang lebih tinggi. Bukan hanya bekerja untuk orang lain, kepada orang lain, atau bekerja untuk diri sendiri, tapi untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Nah, sehingga dengan demikian saya berharap kepada seluruh peserta uji kompetensi supaya betul-betul bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguhnya? Penuh dengan kejujuran, jujur. Diuji kan kita kalau kandidat nanti. Jujur, penuh dengan disiplin. Disiplin, kalau guru bilang datang jam 30, kami sudah standby jam 30. Ini masih laporan tadi masih ada dua yang tidak hadir, ya, masih jasmani dengan ya, betul. Ini kenapa bisa seperti itu? Ini berkembang. Itu sudah ciri-ciri, sudah tanda-tanda bahwa kedisiplinan itu lemah. Anak-anak sekalian yang sudah melakukan PKL di teknik industri kemarin pasti sudah merasakan itu. Bagaimana hal ini kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak tahu. Sampai ada kasus yang terjadi, ada salah satu antara teman-teman boleh buat apa saya ungkap, walaupun saya tidak sebut namanya. Terpaksa harus disuruh pulang dulu kembali ke sekolah. Karena itu tadi ya, yang mau dibangun itu adalah itu tadi, supaya kita itu memiliki attitude, supaya kita itu memiliki karakter. Itulah bedanya ke SMK dengan sekolahnya. SMK itu harus berkarakter. Karakternya apa?
karakter bekerja inovatif. Makanya itu SMK kepanjangannya adalah apa kepanjangan SMK? Sekolah Bina Kejuruan. Betul, tapi yang paling tepat adalah santun, mandiri, kreatif dan inovatif. SMK santun, mandiri, kreatif. Santunnya apa? Dia bisa punya adab dalam berbicara, karena itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Berbicara karena ini apalagi jurusan-jurusan kami, pola-pola komunikasi itu penting. Ya. Karena dari cara kita berbicara, dari cara kita berkomunikasi, orang sudah bisa menilai kita siapa ini. Dari gaya kita berbicara kepada orang lain, orang sudah bisa tertarik sama kita. Karena kita ini sebenarnya penjual jasa. Kalau ada sesuatu yang kamu ingin kepada orang lain, kalau komunikasi tidak bagus, pasti kau tidak suka. Pasti kau tinggalkan. Tapi kalau enak berbahasa, enak berkomunikasi, walaupun kadang-kadang tidak ada uang, disuruh tinggi dia. Ini yang penting lah. Sekarang ya saya intinya ini saya sengaja suka. Nah, sehingga dengan demikian saya kembali menekankan, memberikan pesan kuat, ya, tegas kepada sekalian bahwa walaupun kita melaksanakan ini uji kompetensi secara sederhana dengan bidang apa yang materi yang apa yang sudah ditentukan oleh guru, tema-temanya apa, dilaksanakan secara sederhana. Tapi saya minta, saya berharap supaya semua peserta, khususnya anak-anak sekalian, tunjukkan kemampuan terbaiknya. Jangan hanya suara besar, menggelegar di mana-mana. Ya, tunjukkan saya bisa, SMK bisa, SMK bisa hebat, SMK bisa. Tunjukkan itu, SMK bisa hebat, perhotelan bisa hebat, kuliner bisa hebat, ya, busana bisa hebat, tunjukkan itu. Jadi tunjukkan kemampuan terbaik kita, ya, yang telah kalian pelajari, yang telah kalian selama ini ikuti, ya, dalam pelaksanaan ini. Sehingga saya yakin dan percaya bahwa yang namanya hasil, ya, tidak pernah yang namanya percaya bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau prosesnya bagus, ya toh, kalau prosesnya bagus, usaha maksimal, insya Allah nilainya juga akan bagus. Itu saja intinya. Ini kata-kata mutiara ini. Tapi kalau prosesnya asal-asalan, ya kan, usaha juga tidak maksimal, ya itu berapa? Karena logikanya begitu. Siapa yang bekerja keras pasti juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi itu selain bekerja keras tadi mas, juga dengan doa, biar doa sekalian, ya. Nah, kemudian saudara sekalian, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih berbagi khususnya kepada tim penguji. Cuma tim penguji setengah ada ya, berapa tim penguji setengah? 2 orang, tetap usahanya. Ya cuma berbicara dong. Tentu lewat sini juga saya juga ingin menyampaikan terima kasih, ya, ucapan terima kasih kepada tim penguji setengah tentunya karena sudah meluangkan waktu dan kesempatan yang sangat berharga itu untuk bersama kita di sini pada hari ini. Kebetulan skema-skema untuk pelaksanaan uji kompetensi tahun ini kan kita ingin melaksanakannya secara apa ya, secara mandiri, ya, secara mandiri ya, bukan dalam skema-skema SP dan sebagainya. Itu juga satu kesyukuran bahwa alhamdulillah di sekolah kita ini walaupun kita secara kelembagaan ada itu, tapi kita dari sisi peralatan, dari sisi
ini termasuk tema-temanya ini internal, uji internal gitu. Internal. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga bisa betul-betul berjalan secara objektif, profesional, dan menghasilkan fungsi yang benar kompeten di bidang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak sekalian yang saya banggakan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa utamanya kepada para panitia tolong didampingi anak kita ini supaya betul-betul bisa berjalan secara tuntas ini kegiatan kita ini terlaksana dengan baik kualitas kita ini sehingga hasil yang kita dapatkan ini betul-betul maksimal seperti yang kita harapkan. Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala pada hari ini saya secara resmi membuka kegiatan uji kompetensi siswa SMK Negeri 2 Polewali tahun pelajaran 2005-2006 ya, ada masuk tahun ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita dalam pelaksanaan uji kompetensi kita tahun ini. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Adapun tata tertib ujian kompetensi keahlian, yang pertama, peserta wajib hadir 30 menit sebelum ujian dimulai. Tidak akan melayani peserta yang datang terlambat. Bagi peserta terlambat akan dianggap tidak hadir. Yang kedua, peserta wajib membawa kartu identitas. Yang ketiga, peserta perhotelan wajib menggunakan pakaian baju praktik yang batik, sepatu hitam, kaos kaki putih. Peserta kuliner wajib menggunakan pakaian praktik uniform lengkap, sepatu hitam, kaos kaki putih. Peserta tata busana wajib menggunakan pakaian praktik celemek, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Keenam, tidak berkumis, kuku tidak panjang, rambut rapi untuk laki-laki. Ketujuh, peserta tidak memperkenankan untuk membuat kegaduhan dan atau mengganggu peserta ujian lain selama ujian berlangsung. Kedelapan, peserta dilarang mencontek atau melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Kesembilan, peserta dilarang membawa barang bawaan apapun ke dalam ruangan ujian kecuali barang praktek. Kesepuluh, menyimpan barang bawaan peserta ujian yang dapat diambil kembali setelah ujian selesai. Ke-11, peserta
itu definisinya lebih sempit. Kuliner itu lebih luas. Kuliner lebih luas, jadi bukan sekedar untuk teknik memasak pendidikan, tapi di situ dituntut juga kalian nanti aware atau sadar tentang kesehatan. Jadi trennya sekarang kan kedepannya masakan itu kita akan semakin sadar masakan bukan hanya enak tapi lebih sehat. Nah, itu juga makanya syarat MBG sekarang yang udah punya MBG syarat itu harus punya orang dari luar wajib punya alumni BUB yang punya sertifikat. Dan itu mungkin kita lihat sendiri kemarin kalau di MBG kalau kalian MBG ini bagaimana? Sebagai orang Bugis apa yang kurang? Semoga praktek IPK hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doanya boleh di dalam hati dan boleh di dalam doa dimulai. Oke, untuk memulai aktivitas hari ini, kalian sudah pahami apa yang disampaikan tadi sama beliau. Kayak lemon, yes, tomat, mayonnaise, madu, terus perasan lemon. Nama lemon, sudah bahasa Inggris, mayonnaise, sudah. Kenapa ada madu?
banyak sama banyak
Ini saya sini. Ini apa?
kan kira-kira makan yang mana di sini? Baru juga ini ada sup, terus ada semi kanape, Kalau makannya gimana? makassar, Kalau dari juga mana sih? sup jamur, ada sandwich sama chicken golden soy sauce. Nggak makan juga. Apa? Bukan gula. Bagaimana tentang makan?
Bonus